Tanggal 5 Juni 2025 akan jadi momen yang ditunggu semua pecinta sepak bola tanah air. Di hari yang bertepatan dengan gema takbir Idul Adha, Timnas Indonesia bakal bertarung hidup mati lawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Laga ini bukan cuma soal rebutan tiket ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga soal harga diri, balas dendam, dan ya, bikin mereka ngerasain rasanya main di neraka bernama GBK. Kalau lo masih ingat pertemuan pertama lawan China tahun lalu, pasti masih nyesekan. Bukan cuma soal hasil di lapangan, tapi juga perlakuan gak enak yang diterima timnas dan supporter kita di sana. Mulai dari bus yang ala kadarnya diputar-putar kayak mau syuting reality show, sampai bendera dan yel-yel supporter kita yang dipaksa diturunin. Yang paling bikin emosi ada momen saat fans China nyuruh nurunin lambang Garuda dan malah ngeledek waktu kita nyanyi Indonesia Pusaka. Emangnya siapa sih yang ngajarin sopan santun ke mereka gitu? Nah, sekarang giliran kita nih. Tapi ingat, balas dendam itu manis, asal elegan. Jangan sampai kejadian lawan Bahrain keulang yang bikin kita kena sanksi karena dianggap diskriminatif. So, kalau mau ngasih rasa, kasih dengan gaya. Misal, jemput mereka pakai bus wisata ukuran mini dengan pewangi jeruk khas warung Indomie gitu. Nggak ngatain, nggak nyenggol, cuma ya sentuhan humor khas lokal aja kali ya. Sementara itu, timnas kita lagi hot-hotnya nih. Aura positifnya kayak lagi nempel ketat ke pasukan Patrick Kluivert. Bahkan sebelum ketemu China, ranking FIFA Indonesia udah naik duluan ke posisi 122 dunia. Gara-garanya Niger kalah dari Oman dan kita dapat bonus tukeran ranking nih. Tapi itu baru pemanasan. Kalau bisa ngalahin China di GBK, poin kita bisa nambah sekitar 15,05 dan naik ke ranking 117 dunia. Makin cakep kalau bisa sekalian gulingin Jepang di match selanjutnya gitu. Persiapan timnas juga nggak main-main bro. Latihan mulai sejak 26 Mei di Bali United Training Center, lalu dilanjut ke Jakarta sampai hari H. Fokusnya bukan cuma fisik dan taktik, tapi juga chemistry. Dan ini penting banget, soalnya chemistry bukan cuma soal oper-operan di lapangan, tapi juga soal kebersamaan, kekompakan, dan ya, vibes positif yang nyatuin tim. Bukti vibes itu, cek aja deh kalian sendiri di video ulang tahun Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Para pemain hadir pakai kemeja putih, joget-joget, nyanyi bareng staf dan pelatih. Yang paling ngegas Mads Hilger, si pendiam yang tiba-tiba jadi raja panggung waktu lagu Gemu Famire diputar. Dari situ kelihatan kalau suasana tim lagi cair banget, dan tim yang cair biasanya lebih siap mental di lapangan nih. Secara komposisi, timnas juga punya darah baru. Beberapa nama besar emang absen kayak Marcelino Ferdinand dan Shandy Walsh, tapi ini dibayar lunas sama kembalinya Jens Jakob Sayuri, Asnawi, dan si anak hilang Stefano Lillipali. Bahkan ada kejutan dari Beckham Putra, wakil Persib yang lagi panas-panasnya usai juara Liga 1 2 kali berturut-turut. Plus ada Dean James dan Kevin Dix yang bawa DNA juara dari Eropa. Kevin misalnya baru aja angkat trofi Liga Denmark dan Piala Denmark bareng FC Copenhagen. Dean baru nganterin Go Ahead Eagles juara KNVB Cup dan masuk Eropa League pertama kalinya dalam sejarah klub. Di sisi lain, China datang ke GBK dengan tekanan super berat. Posisi mereka di grup lagi nanggung dan 2 laga sisa jadi penentu hidup mati mereka. Sampai-sampai federasi mereka tuh harus datengin psikolog buat nenangin pemain. Udah kayak mau UNBK tahun 2005 aja nih, panik level dewa gitu. Lucunya baru masuk Indonesia, mereka udah sempat dijemput bus ukuran kecil. Santai aja sih, tapi netizen langsung girang nih. Apalagi kalau bisnya muter dulu ke Monas baru ke hotel. Gitu kan yang mereka lakuin ke kita gitu. Tapi jangan salah guys, tim ini tetap nggak bisa diremehin. Secara sejarah, Cina lebih senior di kancah Asia. Tapi seperti kata pepatah modern, yang penting bukan siapa lo dulu, tapi siapa lo sekarang. Dan saat ini Garuda terlihat lebih siap secara mental, fisik, dan taktik. Apalagi main di GBK, stadion yang sering disebut media asing sebagai neraka paling bising di Asia Tenggara. Bahkan Titan Sports dari China sendiri bilang, GBK itu tekanan mental yang nyata. Supporter Indonesia itu bukan cuma fans, mereka pemain ke-12 yang bisa ganggu konsentrasi lawan hanya dengan satu chant. Dari sisi teknis, Kluivert punya banyak opsi nih. Absennya Ragnar bisa bikin Dean James dapat panggung di sayap kiri.
Yakob Sayuri di kanan, Ruman di tengah, bisa jadi trio maut dalam skema 3-4-3. Buat opsi tengah ada Stefano atau bahkan Beckham Putra nih, si kreatif Mongol yang punya kaki sekecil nasi kucing tapi visi selebar lapangan GPK. Tinggal ya bagaimana semua instruksi taktikal diserap penuh dan gak ada blunder sama sekali. Di tengah semua hiruk pikuk ini, satu hal yang gak boleh ketinggalan, dukungan supporter tiket udah ludas, atmosfer dipastikan bakal mengguncang. Tapi ingat juga buat jaga sikap, terutama buat fans yang suka over fanatik. Udah bukan zamannya ngejar pemain sampai ke parkiran hotel. Kasih mereka ruang, kasih mereka respect. Lo nggak mau jadi alasan mereka kelelahan mental sebelum tanding kan? Akhir kata ini bukan cuma soal 3 poin bro. Ini soal menegaskan bahwa Garuda udah bukan tim pelengkap grup. Ini soal harga diri, harga mati, soal pantang menyerah, dan soal menjawab semua ejekan yang dulu sempat mampir waktu kita dijamu ala kadarnya. Kalau semua berjalan sesuai rencana, kalau nyali kita tetap menyala tanpa batas, maka kemenangan bukan sekedar mimpi. Terbanglah Garuda, gapai langitmu, hadapi semua badai-badai dan biarkan GBK membakar semangatmu.